Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang data sister. Apa aja sih data sister? Detailnya apa aja? Kebutuhannya bisa gunakan untuk apa? Semuanya sudah kita siapkan di dashboard dan di video kali ini. Jadi Bapak Ibu, untuk kebutuhan data dosen yang mendasar semua datanya dari dosen itu sebenarnya semua ada di sister dikti. Cuman memang Kaprodi ataupun pejabat yang lain tidak bisa mengakses data tersebut kecuali dosen yang bersangkutan atau admin universitas. Jadi kali ini admin universitas di bawah BPSDM sudah mengambil data-data tersebut dan akan rutin melakukan pengambilan data setiap periodenya untuk bisa memberikan akses ke Bapak Ibu untuk memberitahu gimana sih gambaran data yang ada di sistem, ada di sister untuk kebutuhan akreditasi, pemeringkatan maupun kebutuhan IKU di masing-masing prodi. Jadi bagaimana detailnya? Nah, silakan Bapak Ibu bisa langsung mengakses di web BPA seperti biasa. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengakses ke menu data. Nah, di menu data Bapak Ibu bisa langsung mengambil ke data sister. Ya, di sini ya, di bawahnya tracer ada data sister. Tinggal diklik aja data sister. Nah, di sini akan menampilkan beberapa data yang bisa kita ambil atau bisa kita tampilkan tentang data dosen yang ada di sister dikti. Beberapa menu di atasnya mulai visiting scientist, orasi ilmiah, penelitian, publikasi, paten, pengabdian, pembicara, dan prestasi. Jadi ini adalah menu-menu yang bisa kita ambil dan bisa kita tampilkan dari data sister. Nah, kemudian apakah semua dosen sudah ada datanya di sini? Bisa jadi ada dan juga bisa jadi tidak. Kenapa? Karena semua data di dosen biasanya tidak semuanya itu diupload di sister. Jadi hanya data yang memenuhi syarat sertifikasi atau syarat serdos aja, syarat pengajaran pengabdian aja yang diupload. Tapi kalau lebih-lebihnya itu tidak. Jadi ke depan semua data itu bisa diupload. Jadi kalau semua data itu diupload, Bapak Ibu tidak bingung. Semuanya Bapak Ibu tinggal ngambil dari sister sudah dapat. Tidak perlu meminta lagi ke masing-masing dosen. Syaratnya apa? Semuanya diupload di sister. Seperti itu sebagai tambahan pada saat DKD. Seperti itu. Jadi di sini saya mulai tentang visiting scientist. Di sini sudah ada 43 kegiatan dari 23 dosen dan 15 prodi. Mulai tahun berapa? 2017 sampai 2026 per April 2026. Prodi, ini prodi-prodinya ya. 23 prodi, ini nama-nama dosennya. Bapak Ibu kalau pengen ngefilter by dosen, by prodi, tinggal diklik aja. Arsitektur, tinggal diklik arsitektur. Ini ada 2 dosen tahun 2022, 2 dosen siapa aja bisa dilihat di sini. Oh, 2 kegiatan, mohon maaf, 1 dosen ini 2 kegiatan, Bu Mufidah dan lain-lain. Nah, ini jumlah kegiatannya, ini saya kembalikan lagi. Ini detailnya, jumlah dosen, jumlah kegiatan. Jadi dari beberapa kegiatan, contohnya 2023, 16 kegiatan, 11 dosen dan lain-lain. Nah, di sini juga kalau kita breakdown per prodinya seperti ini. Jadi ada yang akuntansi 4 kegiatan 4 dosen, Sistekin 8 kegiatan 2 dosen dan lain-lain. Di sini ada. Nah, dosennya siapa aja? Ini kita breakdown filter per dosen ya. Ini dosennya paling tinggi, Prof. Fajar ada 4 kegiatan, Pak Agus Hermanto 4 kegiatan, Bu Hani Ceki 4 kegiatan dan seterusnya. Kegiatannya apa aja di sini? Ini nama kegiatan yang sudah masuk di sister. Seperti itu. Jadi detailnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu pengen ngambil tinggal diklik ini titik 3, kemudian export data, ekspor data. Nah, ini ya, kalau ekspor data bisa mengambil kita diarahkan ke CSV dan Google Spreadsheet. Tinggal disesuaikan aja. Oke, ini yang menu pertama tentang visiting scientist. Menu kedua tentang orasi ilmiah. Nah, di orasi ilmiah di sini juga sama, ada tahun. Kita bisa filter tahun mulai 2011 sampai 2026 ini. Filter prodi dan filter nama dosen. Oke, semua dosen yang tercantum meskipun sudah pensiun, sudah pindah, tapi kalau masih tercatat di sister bisa kita ambil. Di tahun ini total keseluruhan ada 164 ya, rinciannya seperti ini.
Ini 2017 ada 20 kegiatan dari 12 dosen, 2019 31 kegiatan dari 20 dosen tentang orasi ilmiah. 2026 satu kegiatan dan satu dosen. Nah, ini masih bisa bertambah. Ini jumlah kegiatan per prodinya. Tertinggi ada di S2 Psikologi, ini ada 25 kegiatan dari 3 dosen. 14 kegiatan teknik industri dari 5 dosen, dan ini profesi psikolog juga sama, 20 kegiatan dari 2 dosen. Siapa aja dosen-dosen yang banyak kegiatan tentang orasi ilmiah? Di sini ada Pak Andi Matulesi, Bu Rahmah Usumandari, Bu Isrida, Bu Haniteki, Bu Amanda, Pak Hamim, dan lain-lain. Di sini ada. Nah, ini contohnya Pak Hamim kan sudah tidak ada, jadi tapi datanya masih ada di sister. Jadi data tersebut bisa jadi histori kegiatan di prodi tersebut. Jadi ini contohnya kalau saya filter per nama tadi ya, contohnya Pak Andi Matulesi ya, paling banyak tadi ada 12 kegiatan Pak Andi. Ini setiap tahun 2021 sampai 2024 ada ini. Nah, apa aja datanya Pak Andi di sini. Ini kegiatannya. Nah, ini sudah masuk di sister. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil, bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah data penelitian. Data penelitian yang ada di sister ada 441 data, 257 dosen dari 34 prodi. Nah, ini 26, 27 sekian, 25, 26 sekian, dan seterusnya. Nah, ini 25, 26, 27, 25, 26, 24, dan seterusnya. Jadi berapa kegiatan, berapa dosen. Kalau penelitian kan satu kegiatan bisa 1 atau 2 dosen. Jadi di sini bisa menyesuaikan. Terus ini jumlah dosen, jumlah kegiatan per prodinya. Kemudian ini jumlah dosennya. Kalau kita bandingkan ada di atasnya. Seperti itu. Kemudian di sini dosen-dosen yang paling banyak berkegiatan di penelitian, ini ada Bu Ulfi, Bu Andarita, Pak Agus, dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu cek sesuai prodinya. Terus kemudian di sini prodi-prodinya apa ada, judulnya apa, dosennya siapa, tahun berapa, ada di sini. Nah, ini kalau semua kita filter berdasarkan prodi, saya pengen tahu profesi psikolog. Nah, ini kegiatan di profesi psikolog 2025 sekian, 2024 sekian, 2023 sekian, total kegiatannya 6 dari 4 dosen. 4 dosen itu siapa aja? Ini 4 dosennya. Apakah selain ini ada? Mungkin ada, tapi tidak disinkronkan di sister. Mungkin, tapi kalau Bapak Ibu merasa kayak tadi, jadi bisa mengarahkan dosen-dosennya untuk bisa mengupload datanya di sister. Seperti itu. Ini penelitian, terus kemudian selanjutnya tentang publikasi karya. Di sini publikasi ya, ngambil data dari Sinta dan Scholar. Banyak banget pasti. Di sini bisa filter by tahun, prodinya, namanya dosennya, kategorinya, kegiatannya apa aja. Ini sesuai kategori yang di sister. Jenis publikasinya, kemudian Q1, Q2 sampai Q4, dan asal datanya dari sister atau dari Sinta. Seperti itu. Ini 2026 masih masuk 173 dari total. Saya terakhir ngambil itu 400-an sekian di Scholar ya. Berarti memang masih banyak data yang belum masuk Sinta apalagi ke sister. Seperti itu. Terus kemudian ini 2025, 2024 sampai turun ke 2020. Ini kalau breakdown per prodi, akuntansi paling banyak 785 judul, manajemen 728 judul, ini kedokteran 9 judul, AI 76 judul, 13 judul ini apa? Insinyur 13 judul, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa ngecek sendiri. Ini keseluruhan tahun, keseluruhan tahun. Nanti kalau Bapak Ibu filter per tahun, jumlahnya akan berbeda. Berikut juga dengan jumlah dosen yang terlibat. Nah, seperti ini. Ini bisa dicek nanti Bapak Ibu per detail dosennya. Siapa aja ini? Ini Bu Erni, totalnya di sister ada 1134 judul, Bu Andarita 500 judul, Bu Maria Yovita, kemudian ada 495 dan seterusnya. Kategori paling banyak penelitian tentang ini dan lain-lain. Publikasi paling banyak itu di nasional terakreditasi. Paling banyak kalau kuartil di Q4. Ini asal data paling banyak dari sister. Jadi sister sendiri input manual di sister, bukan narik dari Sinta. Nah, seperti itu. Tapi dua-duanya sudah ada progres. Detail datanya gimana? Bisa dilihat di bagian bawah. Bapak Ibu tinggal klik ini, kemudian klik 3 di sini ya, klik 3 di sini, titik 3 ini, klik. Nah, ini klik.
kemudian export ke export data, export diagram ke export data. Sudah, Bapak Ibu bisa mengambil data ini. Biar tidak berat, jangan lupa difilter per prodi, diambil sesuai prodinya masing-masing. Kalau Bapak Ibu wadek, Bapak Ibu dekan, tinggal difilter atau dicentang beberapa prodi untuk bisa mengambil prodi yang ada di bawah fakultas. Selanjutnya tentang paten, di sini juga sama, mulai tahun 2014 sampai 2026, program studi siapa aja, kemudian siapa aja nama dosennya, jenis patennya apa aja, monograf dan lain-lain, kategori kegiatannya, tingkatnya di mana, untuk apa, dan judul patennya. Di sini sudah ada semua. Ini 2025 banyak 242, 2026 masih masuk 16, 2024 84 dan seterusnya. Berikut data-datanya, tinggal di review isi-isinya. Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan. Kemudian jumlah judul per dosen, kemudian ini jumlah dosennya siapa aja, nama dosennya siapa aja, kategori patennya apa, kemudian hak cipta dan lain-lain ya. Ini paten paling banyak tentang hak cipta 1500, paten nasional dan lain-lain. Di sini sudah ada semua. Bapak Ibu tinggal ngefilter aja sesuai kebutuhan ya. Kalau nanti difilter per prodi, tampilannya akan berbeda sesuai data yang ada di prodi dan fakultasnya masing-masing. Bagian bawah adalah detailnya. Bapak Ibu tinggal ngambil, tinggal mengolah detailnya ini seperti apa kalau pengen tahu detail dari masing-masing dosen. Selanjutnya tentang pengabdian. Nah, pengabdian juga sama 2026, 2025 dan seterusnya. Di sini juga sudah ada. Kemudian ada data per prodi, judul per prodi, S1 manajemen 118 data dan lain-lain. Ini ada insinyur 2 data, dokter 7, kemudian ilmu hukum, publik dan lain-lain. Silakan dicek. Jumlah dosen yang terlibat juga sama, bisa di cross check. Insinyur hanya 1 dosen dan lain-lain. Silakan dicek. Nah, yang paling banyak siapa? Ini Bu Pramita, Bu Novi Andari, Pak Bagus Ghazali dan lain-lain. Nah, terus kemudian di sini detailnya. Prodi, nama, judul kegiatannya apa, tahun pelaksanaannya kapan, berapa lama kegiatannya, di sini juga sudah ada. Nah, ini untuk pengabdian. Selanjutnya tentang data pembicara. Nah, Bapak Ibu yang menjadi pembicara dimanapun itu bisa mengambil datanya di Sister buat tambahan, buat data nanti rekognisi dosen juga. Nah, di sini tahun juga sama, mulai 2009 malah sampai 2026. Prodinya bisa diklik, nama dosennya juga bisa dipilih, termasuk kategori kegiatannya. Di sini sudah ada sesuai kategori yang ada di Sister. Seperti itu. Terus kemudian detail-detailnya seperti ini. Ini psikologi paling banyak kalau dalam pembicara itu 138 data. Kemudian ini ada ilmu komunikasi juga dan lain-lain. Silakan disesuaikan. Jumlah dosennya paling banyak ilmu komunikasi, 19 dosen yang terlibat. Ini kalau pengen per dosen bisa Bu Yovita Ari 52 jadi kali jadi pembicara, Bu Isrida juga, Pak Bagus juga, Pak Andi juga dan lain-lain. Nah, ini untuk kegiatannya tingkat lokal, nasional, internasional dan lain-lain. Nah, di sini juga sudah ada. Jadi Bapak Ibu tinggal mengambil datanya. Pengen tahu detailnya di sini di bagian bawah. Tabel paling bawah ada data detail. Di sini berisi tentang detail kegiatan pembicara dari masing-masing dosen. Menu terakhir tentang prestasi. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai prestasi di bidang manapun, dari bidang manapun, penghargaan apapun bisa dicoba diupload di Sister. Kalau ke validasi maka langsung masuk ke sini, nanti akan kita rekap. 230 data, 88 dosen, 32 prodi. Nah, ini data prestasi ini nanti Bapak Ibu bisa menampilkan pada saat akreditasi. Dosen kita mendapat prestasi dari sini, dari sini, dari sini dan lain-lain, menjadi keunggulan dari prodi tersebut atau kelebihan dari prodi tersebut. Nah, di sini jumlah-jumlahnya ya, paling banyak tahun 2021. Terus kemudian ini manajemen, S2 manajemen paling banyak mendapatkan penghargaan, komunikasi juga ada dan lain-lain. Dosennya industri 7 dosen. Jadi kalau dari sebaran dosen ya, kalau mungkin tadi dari manajemen itu ada 30 penghargaan, tapi S2 manajemen ya, S2 manajemen 30 penghargaan, tapi yang dapat hanya 3 dosen. Berbeda dengan teknik industri. 7 dosen dari yang dapat penghargaan, 12 penghargaan, tapi yang dapat 7 dosen, lebih menyebar lah. Itu pokoknya bisa disesuaikan. Kalau Bapak Ibu pengen mengangkat jumlah penghargaan bisa dilihat dari sini. Kalau pengen mengangkat jumlah dosennya bisa dilihat di bagian bawah.
Ini siapa aja, ini manajemen Bu Siti Mujana 18 penghargaan dan lain-lain. Detailnya ada di sebelah kanan. Seperti itu untuk beberapa data yang ada di Sister, mulai visiting scientist sampai prestasi. Jadi Bapak Ibu yang belum memaksimalkan data Sisternya, Bapak Ibu bisa langsung mengakses ke Sister masing-masing dosen. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu untuk video atau penjelasan tentang dashboard data Sister. Monggo Bapak Ibu bisa langsung mengupdate Sisternya sesuai kebutuhan, sesuai data yang Bapak Ibu punya, terutama data-data yang menurut Bapak Ibu itu cukup sekali, tapi Bapak Ibu punya banyak data yang ada di situ, monggo semuanya bisa disesuaikan, bisa diupload di Sister masing-masing dosen. Biar apa? Pada saat akreditasi Bapak Ibu, prodi dan lain-lain, fakultas pun tidak perlu meminta ke dosen, cukup mengambil data dari sini yang diupload dari Sister. Kan Bapak Ibu ada kebingungan bagaimana cara mengupload Sisternya, bisa langsung menghubungi ke admin Sister yang ada di BPSDM Untak Surabaya. Jadi nanti BPSDM setiap periode akan mengambil dan mengupdate data Sister untuk bisa dimasukkan ke dashboard yang ada di web BPA, dan Bapak Ibu bisa akses menggunakan email Untak. Sekian dari saya, semoga video ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi tentang penggunaan Sister ke depan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.